Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan penuh semangat dalam belajar secara online. Ya, baik, hari ini kita akan belajar memahami dan bagaimana mengupas buku fiksi dan non fiksi. Ya, nah, di layar handphone kalian atau di layar komputer kalian atau laptop kalian sudah tampilkan contoh, ya, teks fiksi, ya, judulnya Raja Burung Parkit. Ya, kita akan mengenali, mengidentifikasi buku fiksi dan non fiksi. Nah, Raja Burung Parkit ini di identifikasinya adalah teks fiksi. Nah, mengapa teks fiksi? Nah, kalian bisa mencermati lebih lanjut yang ada di buku paket kalian, ya. Ini buku paket Bahasa Indonesia halaman 314. Ya. Nah, di sini Ustaz tampilkan teks fiksi tentang Raja Burung Parkit. Nah, di teks ini ada 2 halaman. Nah, silahkan kalian cermati. Raja Burung Parkit ini bercerita tentang apa, tokohnya siapa saja, latarnya bagaimana, waktunya bagaimana, ya. Kemudian hikmah di dalamnya apa saja yang bisa didapat. Nah, itu teks 1, ya, teks 1 Raja Burung Parkit termasuk dalam teks fiksi. Nah, berikutnya teks 2 yaitu teks non fiksi berjudul Galau Secukupnya, Move On Secepatnya, karya Ali Abdullah, ya, ada manajemen galau. Nah, ini adalah satu contoh buku atau teks non fiksi. Nah, silahkan kalian cermati isinya, kalian baca, ya, teks 1 dan teks 2. Teks 1 tadi tentang Raja Burung Parkit dan teks 2 tentang galau secukupnya, move on secepatnya. Nah, silahkan kalian identifikasi isinya apa saja, ya. Bercerita tentang apa, kemudian siapa penerbitnya, kemudian dikenali perbedaan antara teks fiksi dan non fiksi itu di mana saja, ya. Nah, untuk hari ini, ya, kalian akan mengerjakan perlatihan 9.1 pada halaman 318 dan halaman 319, ya. Nah, di sini ada tambahan catatan, ya, yang perlu kalian ingat, kalian ketahui perbedaan antara teks fiksi dan non fiksi, ya. Di sini ada pengertian dari teks fiksi adalah teks yang berbentuk narasi dan bersifat imajinatif. Ya, tentu narasi itu ada pengantar, ada cerita yang sifatnya imajinatif, jadi membangun imajinasi pembacanya. Ya, jadi pembaca itu bisa berimajinasi, bisa menghayal atau membayangkan sosok tokoh dalam teks fiksinya, latar dalam teks fiksinya, kemudian mungkin bisa sampai pada pakaian yang digunakan tokoh-tokoh dalam teks fiksi, cara berbicaranya, itu bagian dari mengimajinasikan teksnya, ya, bukan berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, kemudian teks non fiksi adalah teks yang bersifat faktual,
dan bukan imajinasi. Ya, jadi faktual itu memang fakta, fakta yang sungguh-sungguh terjadi dan bukan imajinasi. Ya, kita bisa membayangkan, termasuk bagian imajinasi juga, tapi yang kita bayangkan itu memang benar-benar ada dan pernah terjadi di dunia nyata, tidak hanya di dunia cerita saja. Kalau teks fiksi itu kan tokoh-tokohnya itu dikarang, latarnya dikarang sehingga membangun imajinasi pembacanya sedemikian rupa. Nah, sedangkan teks non fiksi itu isinya ya benar-benar fakta dan mudah untuk dibayangkan karena sosoknya atau bentuknya bisa terwujud di dunia nyata, tidak di uh, dunia hayalan. Ya, nah di sini ada yang membedakan adalah bentuk teksnya, ada narasi, kalau teks non fiksi, argumentasi dan lain sebagainya. Kemudian pemerolehan data atau pembuatan data dalam menyusun teks fiksi dan non fiksi. Kalau teks fiksi itu disusun berdasarkan imajinasi, kalau teks non fiksi ya harus ilmiah. Ya, sifatnya teks fiksi ya tidak ilmiah, non fiksi tentu ilmiah. Nah, di sini ada 6 aspek yang bisa membandingkan antara teks fiksi dan non fiksi. Nah, pekerjaan kalian hari ini adalah mengerjakan soal yang terdapat pada halaman 318 dan halaman 319. Ya, ada masing-masing 10 soal pertanyaan tentang teks fiksi dan 10 pertanyaan tentang teks non fiksi. Nah, kalian bisa mengerjakan ini dengan membaca teks 1 dan 2 yang ada di halaman sebelumnya. Nah, pekerjaan yang kalian kerjakan hari ini dikerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi, ya, yang jelas, mudah dibaca, dan tidak boleh banyak coretan. Jika ada coretan, ya dihapus dengan tip X atau penghapus yang bersih sehingga tidak mengotori tulisan kalian. Ya, kemudian pekerjaan itu yang di buku tulis tadi kalian foto dan dikirimkan ke link yang Ustadz bagi di bagian tugas hari ini. Ya, nah silahkan dikirim, ya dikirimkan ke bagian tugas atau jika sulit untuk mengupload di bagian tugas pada portal kalian, kalian bisa mengupload di link yang terdapat di materi tugas hari ini. Ya, kemudian jangan lupa untuk mengisi kehadiran dan mengaktifkan pekerjaan tugas yang ada di portal kalian masing-masing. Nah, untuk hari ini Ustadz rasa cukup demikian dulu. Dan jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp pribadi Ustadz yang nomornya sudah kalian miliki ya. Nah, Ustadz kira sekian dulu. Salam untuk ayah dan bunda dan sampaikan ucapan terima kasih Ustadz karena sudah dibantu mengingatkan kalian untuk mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Ustadz dan para Ustadz yang lain dan tugas-tugas kegiatan keasramaan. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Tetap jaga kesehatan dan harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online dari rumah. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.